Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Seperti biasa, selama bulan Ramadan ini channel Badarus Syamsi akan mengisi channel ini dengan kata-kata mutiara. Semoga dengan kata-kata mutiara dari para tokoh, dari ilmuwan, dari para ulama ini bisa memberikan pelajaran atau bisa kita ambil hikmahnya. Pada malam hari ini, salah satu kata mutiara saya ambilkan dari seorang spiritualis Islam. Anda boleh menyebutnya sebagai seorang pengamal tasawuf atau sufi, yakni Jalaluddin Rumi. Saya akan membacakan kata mutiara dari Jalaluddin Rumi ini sebagaimana yang saya temukan dalam buku karya Mulyadi Kartanegara yang berjudul Gerbang Kearifan. Baik, mari kita simak kata mutiara dari Jalaluddin Rumi. Suatu ketika, Jalaluddin Rumi pernah berkata seperti ini: kebebasan memilih adalah hadiah dari Yang Kuasa. Berterima kasihlah kepadanya dengan cara menggunakan hadiah tersebut sebaik-baiknya. Anda punya tangan, mengapa enggan direntang? Anda punya kaki, mengapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya, ketika Sang Tuan memberimu alat apa saja, maka engkau harus mengerti apa yang harus dilakukan dengan alat tersebut. Kalau engkau mau bertawakal, bertawakallah dengan karyamu. Tebarlah bibit, baru engkau bertawakal kepadanya. Luar biasa. Jadi Jalaluddin Rumi sebagai seorang pengamal tasawuf atau sufi tetap memiliki pemikiran yang sangat dinamis. Oleh karena itu, sangat tidak benar kalau tasawuf atau sufi itu diidentikan dengan kemunduran. Baik, mari kita bedah satu persatu kata-kata mutiara dari Jalaluddin Rumi yang sudah saya bacakan tadi. Kebebasan memilih adalah hadiah dari Yang Kuasa. Jadi manusia itu memiliki pilihan, manusia memiliki kuasa atas dirinya. Jadi kebebasan memilih di sini mengandung pengertian bahwa manusia memiliki kekuasaan terhadap dirinya. Apakah dia akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang terkungkung, diam, atau orang yang senantiasa bebas, dinamis, bergerak, dan progres atau maju. Akan tetapi, kebebasan memilih itu menurut Jalaluddin Rumi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa kehidupan manusia. Jadi kebebasan memilih itu merupakan hadiah dari Allah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Nah, bagaimana cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadiah yang sudah diberikannya kepada kita itu? Maka menurut Jalaluddin Rumi adalah dengan cara menggunakan hadiah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kita punya kebebasan, itu artinya kita punya kekuasaan. Oleh karena itu, gunakanlah kebebasan itu menurut Jalaluddin Rumi dengan sebaik-baiknya. Jadi berbahagialah kita yang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan pilihan kita, kebebasan untuk menentukan cita-cita kita. Tapi ingat, sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemberi hadiah berupa kebebasan itu, maka kita harus bertanggung jawab. Jadi gunakan kebebasan itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja mereka yang bersyukur kepada Allah akan memanfaatkan kebebasan itu untuk mencapai kemajuan dan prestasi. Berikutnya, Anda punya tangan, mengapa enggan direntang? Itu artinya
kita punya kekuasaan terhadap diri kita. Kita punya kekuasaan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Kita punya kuasa terhadap diri kita untuk mencapai cita-cita kita, mencapai kebaikan yang kita impikan. Jadi rentangkan tangan di itu berarti gunakan kekuatan kita yang kita punya. Gunakan kemampuan kita, optimalkan, maksimalkan kemampuan kita agar kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi kita sudah punya tangan, tidak bisa kita hanya menyembunyikan tangan kita sehingga kita tidak berusaha. Jadi tangan merupakan simbol kuasa bahwa kita bisa meraih apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan. Kata Jalaluddin Rumi berikutnya, Anda punya kaki, mengapa dibiarkan lumpuh? Kaki simbol pergerakan, simbol usaha, pergerakan dan usaha. Nah, karena kaki merupakan simbol dari pergerakan, maka tentu saja menurut Jalaluddin Rumi kita harus bergerak. Tidak mungkin kita menginginkan sesuatu tanpa bergerak, tanpa proses moving. Lagi-lagi kalau kita ingat filosof muslim yaitu Muhammad Iqbal yang terkenal dengan filsafat gerak, bahwa manusia itu tidak mungkin di dalam hidupnya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti sudah mati. Jadi kalau ada seseorang masih hidup tapi tidak bergerak dan tidak mau bergerak, maka sebetulnya dia sudah mati secara substansi. Jadi jangan pernah biarkan kaki kita lumpuh menurut Jalaluddin Rumi. Artinya jangan pernah berhenti untuk bergerak. Bergeraklah selalu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kalimat berikutnya dari Jalaluddin Rumi ini, sesungguhnya ketika Sang Tuan memberimu alat apa saja, maka engkau harus mengerti apa yang harus dilakukan dengan alat tersebut. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal pikiran, maka gunakanlah untuk berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita energi dan tenaga, maka gunakan tenaga itu untuk mencapai cita-cita sebagaimana yang sudah dipikirkan sebelumnya. Allah telah menganugerahkan anggota badan kita yang begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu begitu sempurna, begitu lengkap. Indra-indra manusia mulai dari indra penglihatan, penciuman, pendengaran, semuanya dibantu oleh kekuatan fisik manusia, mulai dari tangan hingga kaki. Maka gunakan itu sebaik-baiknya. Jangan kemudian alat-alat itu, baik itu tangan, kaki, akal dan pikiran, kemudian indera-indera yang kita punya itu dipergunakan kepada tujuan yang tidak benar. Jadi gunakan seluruh anugerah yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada kita. Allah akan bangga kepada kita karena alat-alat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk mencapai kebaikan sehingga tercapai ahsani taqwim. Berikutnya, kalau engkau mau bertawakal, bertawakallah dengan karyamu. Jadi dalam perspektif Jalaluddin Rumi, belum ada kata tawakal sebelum manusia itu menghasilkan sesuatu. Posisi tawakal itu adalah di akhir ketika manusia sudah berikhtiar. Tidak benar kalau bertawakal di awal dan tidak ada ikhtiar. Ini sebetulnya begitu dinamis. Di dalam pandangan Jalaluddin Rumi, tawakal itu adanya setelah ada hasil, ada karya. Jadi kalau kita ingin mencapai cita-cita yang kita inginkan, maka lakukan usaha untuk mencapai cita-cita itu. Itu namanya ikhtiar. Nah, setelah ikhtiar, bahkan di dalam pandangan Jalaluddin Rumi, setelah ada hasil, setelah ada karya, baru kita bertawakal. Kalau kita pada umumnya setelah berikhtiar ada tawakal, yaitu hampir sama. Mungkin perlu kita visualisasikan. Ada seorang petani yang menginginkan untuk memiliki padi yang banyak, maka ikhtiar dia lakukan, mulai dari penanaman benih hingga
pengelolaan sawah sehingga menghasilkan padi atau panen. Nah, setelah panen dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pandangan Jalaluddin Rumi. Bukan kemudian belum menanam padi sudah bertawakal duluan. Tentu saja tawakal di sini mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah mencapai usahanya, maka dia kembalikan semua itu kepada Allah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapnya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, maka pastikan kita ingat, kita kembalikan kepada Allah semuanya. Semoga Allah ridho kepada kita. Ketika kita ingat harapan semoga Allah ridho, maka insya Allah dalam menjalankan tugas-tugas kita, dalam melaksanakan pekerjaan kita, senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjatuh kepada perilaku atau tindakan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Jalaluddin Rumi, tebarlah bibit, baru engkau bertawakal kepadanya. Tuh, sudah ada usaha, sudah ada pekerjaan yang jelas di dalam upaya untuk mencapai cita-cita kita, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat tertarik dengan kata-kata yang sifatnya mengajak kita untuk dinamis ya. Sebetulnya manusia itu secara alamiah dinamis. Sudah menjadi hukum alam atau sunnatullah bagi manusia itu untuk senantiasa bergerak. Jadi kalau ada manusia yang tidak bergerak, stagnan, maka menurut saya itu sudah menyalahi sunnatullah sebagai manusia itu sendiri. Karena kalau kita buka Quran, Allah sudah memberi fasilitas yang sangat banyak kepada kita. Allah sudah menjamin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Belum lagi nanti kita berbicara tentang akal pikiran. Belum juga kita berbicara tentang jiwa dan perasaan manusia. Belum lagi kita berbicara tentang anggota badan. Semua itu sudah dijamin oleh Allah bahwa manusia itu dengan hadiah-hadiah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala pasti menjadi manusia yang mulia. Jadi kalau ada manusia yang hina, dapat dipastikan sebetulnya dia sudah menyalahi kodratnya, dia sudah menyalahi sunnatullahnya sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita optimalkan, kita maksimalkan kemanusiaan kita dengan kesadaran penuh bahwa Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Allah sudah melengkapi kita dengan peralatan-peralatan yang sempurna. Dan terakhir, kita harus memanfaatkan anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi hamba yang baik, hamba yang mulia. Inilah dia cermin pemikiran Islam yang begitu dinamis dan progresif, padahal dari pengamal tasawuf. Nah, oleh karena itu sangat masuk akal ketika manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih. Karena apa? Manusia sudah dilengkapi dengan potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan, sehingga dengan semua itu manusia bisa menentukan pilihan. Bahkan manusia bisa membuat sesuatu yang sudah menjadi pilihannya. Dengan demikian manusia sebetulnya memiliki kekuasaan terhadap dirinya, dan itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Hanya saja aksiologis dan nilai etis daripada kekuasaan itu yang seharusnya dimanfaatkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang ingat kepada Allah, manusia yang bersyukur kepada Allah, dia sadar bahwa dirinya sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu mampu untuk mengatur dirinya, dia berkuasa atas dirinya, tetapi kemampuan mengatur dan kekuasaan pada dirinya itu dimanfaatkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai aksiologis dari kebebasan dan kekuasaan manusia terhadap dirinya. Jadi bukan kemudian manusia menjadi sombong, manusia menjadi angkuh, apalagi karena dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengatur dirinya, dia mengaku sebagai Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyimpang dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, kita semua punya kekuasaan terhadap diri kita.
Kita semua punya pilihan, karena Allah memang sudah menganugerahkan banyak kebaikan kepada kita sebagai manusia. Dengan catatan senantiasa bersyukur dan ingat kepada Allah, dengan memanfaatkan semua itu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian singkat terhadap kata mutiara dari Jalaluddin Rumi ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Simak terus channel Badarus Samsi untuk mendengarkan kata-kata mutiara berikutnya dari tokoh yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.